Marilah ibadah pada minggu ini kita awali dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 5 baitnya yang pertama, Tuhan Allah namamu. Ibu, Bapak, dan Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yesus, dialah gunung batu yang teguh, tempat naungan dan sandaran kita. Sekalipun badai topan dan gelombang menggoncang, padanya saja kita aman. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama dan ketiga, di badai topan dunia. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi.
Marilah kita ungkapkan penyesalan kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 39 baitnya yang pertama dan ketiga, Ku diberi belas kasihan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai 30 yang demikian sabdanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 358 baitnya yang pertama dan ketiga, Semua yang letih lesu.
Mari sekarang ini kita bersama-sama mempersiapkan diri, ambil bagian di dalam merenungkan firman Tuhan, tapi juga kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa, masuk dalam doa syafaat kita. Mari sekarang ini kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan perjumpaan kami melalui pelayanan ibadah minggu dan ibadah kami di minggu ini. Ada banyak hal dalam segala keterbatasan kami, dan kami boleh mensyukuri setiap kemungkinan yang bisa kami miliki, setiap keadaan yang masih bisa kami gunakan dalam segala keterbatasan kami. Kami ingin mensyukuri apa yang masih kami punya, dan kami akan memfokuskan hidup kami untuk apa yang bisa kami kerjakan dalam hidup ini. Kami sekarang ini ya Tuhan mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, untuk setiap upaya penanganan COVID-19, untuk upaya vaksinasi yang terus boleh berjalan. Tuhan Allah yang memberkati, menyertai setiap pemimpin-pemimpin kami dalam hikmat-Mu, dalam kasih-Mu, dan dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang berjuang menghadapi sakit, Tuhan Allah yang menyertai dan memberkati, yang harus perawatan khusus di rumah sakit, yang sedang dalam isolasi mandiri di rumah. Tuhan Allah yang menolong, menopang, dan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami mohon kemurahan kasih-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sedang dalam pelayanan untuk tenaga kesehatan, Tuhan yang menjagai, memberkati pribadi dan juga keluarganya. Kami juga Tuhan sekarang ini mohon kemurahan dan penyertaan-Mu untuk mereka yang mengalami keterhilangan karena kesedihan, karena keterputusan akibat Tuhan memanggil hamba-hamba-Mu dalam peristiwa pandemi sekarang ini. Tuhan Allah yang menguatkan, menolong, dan menghibur mereka yang sedang mengalami kesedihan. Kami sekarang ini Tuhan mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam upaya perjuangan studi mereka, yang menyelesaikan tahapan studi maupun juga yang memulai dalam tahapan studi yang baru di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan Allah yang memberkati, supaya menyesuaikan tantangan yang ada, menyesuaikan diri dengan relasi dan teman-teman yang baru, maupun juga dalam segala keterbatasan media yang digunakan. Tuhan Allah yang memberkati anak-anak-Mu untuk terus nantiasa mengembangkan diri. Kami sekarang ini juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam setiap tantangan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, untuk usaha-usaha yang sedang diperjuangkan, kecukupan rezeki untuk anak-anak yang sedang diupayakan. Allah yang menopang, memberkati, memberikan semangat, memberikan kesehatan sebagai modal utama untuk hamba-hamba-Mu mencari rezeki. Demikian juga kami mau berdoa untuk setiap kemurahan kasih-Mu bagi keluarga-keluarga yang harus mengupayakan untuk mendampingi, merawat mereka yang sakit. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menopang dan menolong semuanya. Kami juga Tuhan sekarang ini mau berdoa untuk keluarga-keluarga hamba-Mu yang sedang menanti, untuk anak-anak yang hadir di tengah keluarga, atau ibu-ibu yang sedang mengandung sekarang ini. Tuhan jagai supaya boleh melewati usia kandungannya dan masa yang Tuhan tentukan untuk lahir anak-Mu dalam keadaan yang baik, sehat, dan sempurna segala sesuatunya. Kami mohon juga Tuhan berkat-Mu bagi mereka anak-anak-Mu yang merancang keluarga, yang sedang membangun relasi untuk membangun keluarga. Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang menopang dan menyertai. Demikian juga Tuhan, kami mohon kemurahan dan kasih-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang sekarang ini berulang tahun. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, saudara kami, Saudari Retno Herniati, Ibu Amalia Wahyu Sukawati, Saudari Arya Bagaskara, Saudari Nirwasita Reswara Somahita,
Ibu Titin Astri Hanjati, Ibu Indiah Trirahayu Suharto, Saudara Dian Suwarjana, Ibu Datia Kurnia Witri, Ibu Mulyani Marti Herjuno, Bapak Christian Juliati Nugroho, Saudara Eko Sri Sutaryono, Saudara Herianto Wahyu Triyoga, Bapak Adriodatus Yuda Handaya, demikian juga Bapak Titus Libet, Saudara Herjuno Cahyo Adi Prastyo, Saudari Roro Sandra Kartika Maharani. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu sepanjang waktu yang Tuhan berikan, hari-hari yang sudah dilalui, dan kami sekarang berdoa untuk panjang umur, sehat, dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami mau serahkan semuanya ini Tuhan dalam penyertaan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam kasih kemurahan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca dari bacaan kedua, bacaan leksionari hari ini, dari bacaan para rasul, surat rasul yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan kita terus berdoa supaya kita boleh melewati masa pandemi ini dalam keadaan yang baik, dan boleh melewatinya dalam kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana PPKM darurat yang diperpanjang, dan kita masih menggunakan model ibadah seperti minggu yang lalu,
dalam upaya untuk menjaga kesehatan. Bahkan kampanye dari Kementerian Agama meminta teman-teman dari unsur agama menyampaikan bagaimana kita perlu mendukung adanya PPKM darurat ini. Saya sendiri menuliskan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Dan kesehatan adalah pilar kehidupan. Dengan kita menahan diri di masa PPKM darurat ini yang saya yakin tidak ada yang mengatakan ringan, semuanya berat, tetapi di sanalah kita sedang menjaga kesehatan, di sanalah kita sedang memelihara kehidupan. Dan disitulah panggilan kita untuk memelihara kehidupan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian pertama, terutama berkaitan dengan tema kita, doa Paulus menjadi teladan dalam hidup kita. Di sanalah sumber kekuatan. Karena konteksnya, Paulus sedang berdoa bagi jemaat di Efesus yang memang tidak sedang bersama dengan dia. Ini adalah surat penggembalaan, surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang tidak bisa dia jumpai dalam segala keterbatasannya. Tetapi ternyata doa itu yang menyapa mereka, doa itu yang menguatkan mereka, doa itu yang akan menyatukan persekutuan mereka. Doa itu yang akan memberikan pengharapan, kekuatan, sekaligus peneguhan, dan juga cara kita untuk menghayati kehendak Allah. Jadi bagian yang pertama yang saya usulkan untuk kita hayati adalah mari kita bersama-sama berdoa. Mari dengan sungguh kesadaran diri kita, segala keterbatasan kita, akui saja bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa, kita akui saja. Tetapi pengakuan itu membuat kita sadar bahwa kekuatan kita nggak mungkin dari sini. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Dan doa adalah cara kita untuk merasakan kekuatan itu. Doa adalah cara kita untuk menjadi satu sekaligus mendapatkan peneguhan dan kekuatan menghadapi apapun yang sulit dalam kehidupan kita. Karena di sana kita bertemu dengan relasi dengan Tuhan, di sana kita sedang mengakses kekuatan Tuhan. Jadi itu kayak kalau saya sedang tenggelam begitu, kemudian doa itu seperti tangan yang sedang saya ulurkan untuk menggenggam akar pohon. Disitulah kekuatannya. Ulurkan tangan dan genggaman ke akar pohon, itulah sumber kekuatan kita. Bertekun dalam doa, bersama-sama bersatu dalam doa, supaya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, menyertai kita. Hal kedua yang saya usulkan untuk kita hayati adalah teks yang tadi disampaikan oleh firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Ketika jemaat diminta menyadari betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Allah itu. Sangat panjang, lebar, luas, dan dalam kasih Allah itu. Yang ingin dinyatakan adalah, kalaupun kita nggak nyampe, tapi yakinlah akan kasihnya. Mungkin pengetahuan kita nggak bisa mengerti sepenuhnya kasih itu.
Tetapi rasakan kalau di persekutuan doa hari Jumat kemarin, lagu dan bacaan dari Mazmur 34, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dalam satu percakapan dengan jemaat yang sedang lokro, beliau menyampaikan bahwa yang menyemangati, yang memulihkan, yang meneguhkan kembali hatinya, hidupnya, dan imannya kepada Kristus adalah dia mengecap kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia coba menghitung lagi, dia coba mengingat kembali kebaikan Allah, dia coba untuk merasakan kembali, dia kunyah lagi, dia rasakan lagi kasih Allah yang besar dalam hidupnya. Dari situ dia merasakan bahwa Allah adalah Allah yang sedang bekerja. Allah bukan Allah yang berdiam diri, Allah yang bukan Allah yang kejam yang menghukum, tetapi Allah yang baik, Allah yang menopang, Allah yang menolong. Itu yang membuat dia berani menjalani hidup sekarang ini. Maka Allah yang sama, Allah yang aku kenal, Allah yang kasih itu adalah Allah yang sama yang sedang menolong saya melewati semuanya ini. Walaupun kita nggak ngerti sepenuhnya, tetapi merasakan kasih Allah itu, di situ kita akan melihat kemurahan Tuhan membuat kita berani menjalani hidup ini. Hal ketiga yang saya usulkan di dalam kita menghayati bacaan kita dan tema kita minggu ini. Bacaan Injil itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang sedang mengikutnya. Ketika hari sudah mulai sore, kemudian situasi membutuhkan makan, dan para murid diminta menyediakan makanan dan tidak ada makanan karena anggaran 25 juta tidak cukup untuk satu kali makan, hanya sekedar mencicipi makanan. Jadi kalau mau kenyang ya anggarannya 60-70 juta untuk satu kali makan. Sebegitu banyaknya orang. Masalah yang sangat berat, tidak mungkin diatasi oleh para murid. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus bertanggung jawab itu. Kemudian kita tahu ceritanya, akhirnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Soal kasih Allah, soal cintanya Tuhan untuk mereka yang sedang membutuhkan. Disitulah kita sedang merasakan tentang kasih Allah, cinta Tuhan yang sedang menyertai, menolong, dan peduli dengan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Oke, lanjutkan sendiri ya. Takutnya kalau saya nyanyi nanti lupa gitu ya, atau fales gitu, karena saya bukan penyanyi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sanggup. Tuh Yesus sanggup. Oh, fales kan? Makanya saya nggak perlu lanjutkan lagi, karena saya takut fales. Ini harusnya ada yang mengiringi di sebelah dan sebagainya gitu ya. Oke, tapi bagian itu jadi penting buat kita untuk kita sadari bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Dia sedang peduli bersama dengan kita. Nah, sekarang bagian yang keempat yang saya usulkan
adalah Tuhan melibatkan kita untuk peduli itu. Seorang anak yang membawa bekal makanannya diulurkan kepada Kristus. Dan di sana Tuhan memberkati orang lain. Dia hanya mengulurkan apa yang dia punya, tetapi di tangan Tuhan cukup buat semuanya. GKJ Batkinasih sedang mengupayakan untuk terus nantiasa mendukung teman-teman yang sedang isolasi mandiri, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan kepedulian kasih, dengan dana bencana yang dikumpulkan dari jemaat-jemaat yang peduli dan mengumpulkan apa yang mereka punya, yang masih beruntung daripada yang lain, dan di sana memberkati mereka yang sedang membutuhkan. Tuhan memanggil kita pula, seperti Kristus bertanya kepada para muridnya, sediakan makanan untuk mereka. Tidak ada Tuhan, tetapi ada satu murid yang datang dengan seorang anak kecil. Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mungkin tidak cukup untuk semuanya, tapi ketika kami mengumpulkan dan Engkau yang memberkati, akan jadi berkat buat yang lain. Disitulah nyatanya ada kasih Allah, ada respon manusia, ada kepedulian bersama-sama. Di situ kita akan melewati banyak hal yang susah sulit ya satu. Banyak hal yang susah dan sulit, dan di sana kita akan merasakan kebersamaan, tapi juga berkat Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari sekarang ini kita mengambil waktu teduh kita. Kita hayati lagu ini bersama-sama. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau belajar. Sumber kekuatan kami adalah dalam doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena di sana kami sedang mengulurkan tangan kami dan menggenggam akar pohon yang kuat. Di waktu kami terhanyut oleh arus sungai yang deras. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dengan mengingat kasih-Mu, dengan mengingat dan merasakan kembali penyertaan-Mu di hari-hari kami yang lalu, membuat kami menjalani hidup dengan penuh keyakinan akan berkat-Mu. Kami juga belajar hari ini bagaimana Engkau Allah yang sedang menyatakan kasih-Mu dan kepedulian-Mu, sekaligus juga kuasa-Mu menyelesaikan tantangan manusiawi yang dihadapi pada waktu itu dan waktu hari ini dan seterusnya. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu
kuasa-Mu untuk kami menghadapi pandemi sekarang ini. Kami juga belajar hari ini Engkau memanggil kami terlibat dalam kasih-Mu, seperti seorang anak kecil yang memberikan bekal makanannya dan di tangan-Mu menjadi berkat untuk orang lain. Sertai dan tolong kami Tuhan, di dalam kami menghayati akan kasih-Mu, termasuk juga panggilan-Mu kami bagi sesama. Berkatilah, nyatakanlah bagi kami. Dan kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Matius 6 ayatnya yang ketiga sampai keempat, yang demikian sabdanya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dengan sukacita dan penuh syukur kita memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 433 baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi.
Marilah bersama-sama kita nyanyikan pujian dari PKJ 258, baitnya yang pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Kita mengakhiri ibadah ini, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala kekuatan dan pertolongan kita. Kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan akan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang bersama-sama dengan kita. Terimalah penyertaan dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup Bapak Ibu Saudara semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.